Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, jadi ini saya itu baru aja untuk memperbaiki nih ya, Redmi Note 11 Pro ya, 5G. Jadi sebelumnya itu sudah saya bahas mengenai kameranya. Dan ternyata ada konslet ya. Konsletnya itu yang belum sempat nonton ini saya kasih tunjuk ya. Jadi di sini tuh ada kapasitor di sini. Kameranya awalnya blank hitam, setelah saya congkel sudah normal. Lalu masalah yang kedua itu sinyal 4G, bilang pemilik nggak bisa ya. Sinyal 4G. Nah, sinyal itu berkaitan erat dengan GSM dan 4G. GSM ini untuk 2G, 4G itu bisa 4G dan 5G. Jadi ada dua ya, dua fitur. Yang pertama biasanya kalau 2G atau GSM itu menggunakan ICPA. Kalau ini 3G, 4G, 5G itu biasanya menggunakan ICRF. Nah, ciri-ciri untuk di mana letak blok area sinyal itu biasanya ciri-cirinya kalau teman-teman lihat di mainboard seperti ini, lalu didapati ada dudukan ini tuh dudukan kabel konverter antena ya. Ini dia kabelnya. Biasanya dari atas menuju ke bawah di sini dan disalurkan ke sini. Ya, ini eksternalnya. Antena eksternal. Nih ya. Disambung ke sini. Lalu di mana letak area sinyal atau blok sinyal? Biasanya sebelahnya. Nah, di sini. Pada umumnya di semua HP Android itu rata-rata letaknya di kanan bagian atas kanan. Seperti ini. Ya, contohnya kalau saya coba compare atau bandingin dengan nih ada Samsung ya. Kira-kira di mana modul bagian sinyal? Nih, ada dudukan kabel konverter berarti di area ini. Berarti ini dia blok area sinyal. Ini blok IC power. Nah, ini blok area sinyal karena ciri-ciri berdekatan ini ya. Nah, ini cerita pemilik 4G nggak muncul atau data seluler nggak bisa. Berhubung HP ini karena masuk air, akhirnya saya lepaskan kalengnya. Nih, setelah saya coba lihat di skema, di sini area sinyal ini itu juga terhubung ke area ini. Ini area RF. Jadi sini ke sini dan sini ke sini. Jadi saling berkaitan. Ini ke sini itu saling berkaitan. Akhirnya saya buka kaleng bagian sini dan kaleng bagian sini. Lalu saya bersihkan, lalu saya blowerin ya. Saya panasin, hangatin, blowerin. Sesekali saya coba goyang untuk IC yang kristal ini sama ini. Pokoknya dua-duanya ini digoyang. Dan tujuannya apa? Supaya yang tidak ada korosi. Karena korosi itu bisa mengakibatkan rusak jalurnya. Namun di saat saya angkat ini ya, penutup kaleng bagian area sinyal, saya tidak mendapati korosi yang parah. Hanya di bagian sini saja, di bagian atas ini sedikit. Kalau yang bagian sini itu hampir tidak ada tingkat korosi. Tapi ya tetap saya tambahin foam lalu saya blowerin ya atau rehot. Nah, area sini. Jadi ini ada komponen juga yang sudah karaten atau korosi nih terlepas dengan sendirinya di sini ini. Ya, jadi area sini yang korosi. Lalu saya bersihkan, lalu saya coba rehot ya atau panasin ulang.
Nah, kali ini kita akan coba apakah sudah muncul 4G atau sinyal data selulernya. Nah, sebelumnya HP ini juga restart terus menerus saat ini terhubung langsung ke sini atau ke fleksibel ini. Kalau nggak saya hubungkan atau nempel ke fleksibel ini, dia nggak restart. Artinya berarti kan fleksibel bermasalah. Lalu saya copot dan tombol on off-nya ini kan beda warna ya. Tuh, ini yang putih, ini kuning ya. Nah, ini yang sudah saya ganti, yang on off-nya nih. Nah, ini on off, ini volume. Nah, ini saya ganti, dan setelah diganti ya mudah-mudahan tidak konslet lagi. Oke, sini saya akan coba rakit dulu ya. Jadi untuk kasus masuk air, nyelam khususnya ya, disarankan jangan dinyalakan, karena untuk HP ini tuh pemilik mengakui ya dinyalakan gitu ya. Jadi ya yang ada tambah merembet, kerusakan tuh tambah parah. Oke, ini saya rakit dulu ya untuk mesinnya, dan mudah-mudahan sih sinyalnya sudah bisa dan data seluler bisa digunakan ya. Oke, ini saya pasang nih untuk di bagian ini. Nah, ini saya belum coba ya untuk tombol switchnya apakah masih konslet atau enggak, belum saya coba. Nah, ini sementara gini dulu, saya akan coba ya apakah masih konslet atau sudah enggak. Nah, nyobanya biasanya kita bautin dulu ya, kita bautin supaya dia nempel. Oke, seperti ini ya. Saya bautin lagi untuk area ini. Tapi kalau ini dia masih auto nyala, ya mending ganti aja fleksibelnya ya. Berarti jalur fleksibel konslet ya. Karena ini tuh saya ganti switchnya, bukan ganti fleksibelnya, tapi ganti switch. Ada kamera nih, di apa? Ada baut kecil ya. Saya coba angkat dulu. Oke, saya sambungkan gini. Nah, kalau sebelumnya saya pasang baterai, posisi nempel dia langsung nyala ya. Ini alhamdulillah nggak nyala. Kita coba nyalakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti konsletnya sudah hilang ya. Kita ganti tombol switchnya, sudah nggak auto restart ya. Biasanya efek air itu di bantalan switch ada korosi. Air itu masuk ke bantalan switch sehingga menimbulkan korosi dan konslet neken terus seperti itu ya. Oke, untuk tombolnya sudah mantap, tinggal dipasang. Nanti saya akan langsung tes ya dengan kartu ya. Oke, sudah sip. Saya lepaskan dulu. Nah, ini tinggal saya lem ya. Ini saya rapikan dan saya skip dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan ya. Lalu saya akan coba masukkan kartunya. Nah, ini
belum saya pautin ya. Kita akan coba tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah, untuk tombolnya yang restart atau auto restart ini sudah enggak lagi. Jadi HP ini tuh awalnya menyelam, lalu kameranya ngeblank, ada kapasitor yang konslet dibuang, sudah sembuh. Setelah itu sinyal tidak muncul, jaringan seluler tidak bisa, pokoknya komplikasi ya. Jadi kalau masuk air itu selayaknya dan sepatutnya teman-teman langsung coba bersihkan, bongkar semua ya. Kadang bersihkan tuh nggak cukup, jadi kita mesti angkat kalengnya lalu bersihkan. 20. Oke, kita akan coba. Dan ini perhatiin sinyalnya muncul ya. Oke, saya coba kameranya dulu ya. Jadi di awal tuh permasalahan kamera sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya untuk kamera depan, lalu kamera belakang. Oke, depan belakang bisa. Lalu loh, hilang lagi sinyalnya. Oh, muncul lagi ya. Oke, untuk ini sambil saya cas ya. Sekarang saya coba untuk pastiin sinyal dulu ya. Jadi untuk area sinyal, blok sinyal sudah saya bersihkan juga. Langsung ke jaringan seluler. Nah, ini terbaca ya. Terbaca data seluler aktif, tapi ini E. Seharusnya kan 4G ya, ini E ya. Kalau saya matikan, lalu saya coba GSM dulu ya. Jadi jaringan itu kan ada GSM, ada 4G atau 5G ya. Bintang, pagar, 1, 2, 3 ya, mungkin ini XL ya. Bintang 1, 2, bintang 1, 2, 3 pagar. Kira-kira bisa nggak? Oh, bisa ya, operator bisa. Bintang 808 pagar. Operator bisa, sinyal GSM-nya bisa nih, full ya. Tuh, bisa ya. Jadi sinyal bisa. Tapi saat saya hidupkan untuk data seluler, dia hanya di E. Nih E ya, seharusnya kan 4G ya. Kita coba lihat di bagian pengaturan jaringan ya. Kita coba pindahkan jaringan seluler XL, tipe jaringan prioritas. Ini sudah ya, prioritasnya 5G sudah ya. LTE nggak ngefek ya. Saya coba lihat dulu, coba dikunci ya, dikunci lewat kode bintang pagar 4636 pagar bintang ya. Nah, ini kan informasi telepon ya muncul ya. Ini untuk ngetes ya. Oke. Di sini keterangannya jaringan satu ini SL ya. Layanan data terhubung. Jenis jaringan data Edge ya. Edge. Duh, mati nih. Seharusnya 4G atau 5G ya. Ini Edge. GSM false. Nah, ini coba saya kunci ya. Saya kunci 4G only ya atau LTE only ya. Apakah ada reaksi ya? Nah, ini LTE only, daya radio seluler itu sudah aktif. Artinya
sudah nggak masalah. Nah, ini saya coba kunci menggunakan LTE only. Oh, ada 99 apa ini? Jaringannya DBM 99. Tuh. Udah nih, udah terkunci ya. Udah terkunci, tapi di sini tetap kita coba ke sini. Oh, enggak mau ya. Berarti ini rusak IC RF ya. IC 4G-nya ini, 5G-nya ini yang bermasalah nih. Dan itu harus diganti ya, padahal sudah saya coba goyang, saya rehot ya. Berarti harus ganti ya. Permasalahan di situ. Karena saya pilih ini tidak mau, tetap tidak mau ya. Tidak bisa. Nah, ini saya ganti 2G saja, baru dia bisa ya. Oke, ini HP tinggal ganti IC RF-nya atau 4G-nya, dan apa namanya, ini hanya mentok di sinyal E ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya teman-teman. Untuk kasus HP masuk air, jika terlambat saja itu akan merembet ya, seperti HP ini. Untuk yang lain pengecasan normal ya, 1,7 ampere. Coba kalau WiFi ya, sebentar saya coba WiFi dulu ya. WiFi-nya bisa diaktifkan enggak? Oke, untuk WiFi-nya bisa ya. Oke, untuk WiFi-nya sebentar. Nah, ini untuk WiFi ya. WiFi terhubung ya. Tuh, masih mending lah, WiFi-nya bisa. Berarti tinggal fokus di IC RF-nya nih. Ini saya coba dulu. Bentar. Untuk WiFi-nya bisa nyambung. Nah, ini mungkin WiFi saya ini agak lelet ya. Intinya ini bisa nyambung ya WiFi-nya ya. Ya, ketuntut tetap menyambungkan. Oh, ini saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu karena dia berpengaruh ya, rupanya sama dia berpengaruh sama ini jaringan WiFi ya. Coba lagi. Oh, terkunci. Nggak bisa ya. Tapi kayaknya sih WiFi-nya bisa nyambung, hanya di tempat saya yang mungkin terbatas ya. Oke lah, ini sudah sampai di sini sih. Tinggal saya coba hubungi pemilik lagi, mau diganti nggak IC RF-nya. Karena untuk IC RF jenis ini ya mesti saya cariin dulu ya. Dan semoga teman-teman masih tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan,
perbanyak minum air putih dan tetap semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.